Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa rabi'uha, ketemu semua. Halaman berapa itu? 84 bawah. Wa rabi'uha la ummiyan. Adapun yang keempat daripada syarat-syarat bermakmum yang ada 11. Syarat berjamaah la ummiyan, tidaklah imamnya itu ummi. Ay an yakuna imamul qari'i ummiyan, yakni tidaklah bahwa ada oleh imam daripada makmum yang qari, yang bisa baca Fatihah, ummiyan, yaitu imamnya ummi, tidak bisa baca Fatihah dengan benar. Fala yasihu iqtida'uhu bihi, maka tidak sah oleh mengikutnya si qari bihi, dengan imam yang ummi. Amkanahut ta'allumu aula, memungkinkan akan si imam itu oleh belajar, aula atau tidak mungkin belajar. Bi an madha alaihi zamanun wa qad badala fihi wus'ahu litta'allumi falam yaftahillahu alaihi bisyai'in, dengan bahwa berlalu atas si ummi, imam ummi itu, oleh satu waktu, padahal sungguh telah mencurahkan oleh si ummi pada waktu tersebut wus'ahu, akan kemampuannya, lita'allumi, untuk belajar Fatihah. Falam yaftahillahu, maka tidak memberi futuh oleh Allah atas si ummi bisyai'in, dengan sesuatu. Alimal qari'u halahu amla, tahu oleh makmum yang qari akan keadaan imam, amla atau tidak tahu. Li'annal imama bijihatin, gimana? Coba pinjam dong. Hilang dong. Li'annal imama bijihati tahammulil qiraati anil ma'mumi al-masbuqi. Hah? Apa? Kok beda ya? Benar. Kok beda?
Entar. Entar sebentar. Yang ini. Oh iya dong, bijahrihi kan? Oh iya, baik, benar tuh udah. Li'annal imama bijahrihi, karena bahwa imam dengan jaharnya imam tahammalal qira'ata anil ma'mumil masbuki, yaitu menanggung oleh imam. Salah ini kitab saya, menang mahal dong nih. Cetakan luar dong ini. Al qira'ata akan bacaan anil ma'mumil masbuki, daripada makmum yang masbuk. Fa idza lam yuhsinha lam yasluh litahammuli, maka jikalau tidak bisa oleh si imam akan qiraat baca Fatihah, maka tidak patut oleh imam litahammuli, untuk menanggung Fatihah makmum. Litahammuli, untuk menanggung Fatihah makmum. Ya sudah, segitu dulu. Qala Syekh Sulaiman Al-Bujairini, wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, ini malam sebetulnya haul daripada pengarang kitab kita. Haulnya ini malam, tepatnya tepat meninggalnya pengarang kitab yang kita baca nih, Syekh Nawawi, itu Kemis akhir Syawal. Ini Kemis akhir Syawal. Tapi lah nanti mau tahlilan sekalian aja dah ya, gitu aja ya. Iya, jadi kita baca enggak Fatihah doang, tahlil aja dah. Ada beberapa juga ini almarhum sekalian aja. Materi kita, saudara, adalah masih berbicara aturan-aturan berjamaah. Jadi kalau ngomong sholat berjamaah itu, saudara, sebetulnya sama dengan sholat sendiri. Berjamaah itu sama aturannya secara umum dengan kita sholat sendiri. Sama, rukunnya sama, 17 rukun, kudu wudu segala macam, cuman nambah ada orang lain. Ada orang lain yang ngikut dia, namanya disebut berjamaah. Berjamaah itu irtibatu sholatil ma'mum bisolatil imam. Berjamaah itu menghubungkan sholat si makmum dengan sholat si imam. Itu disebut berjamaah. Karena itu dari aturan sholat sendiri itu nambah aturan. Ya kayak dalail dah. Dalail sendiri mau selagu-lagu kita, mau ngebut-ngebut kelewat gangnya, sekencang-kencangnya ngebut, enggak apa-apa, kagak ada yang ngikutin. Lah kalau bareng-bareng dia ngatu ngebut yang ngatu ini apa enggak balap-balapan, mau tidak mau ada aturan irama. Karena karena ragam bareng-bareng. Nah, begitu diatur dalam sholat bareng-bareng. Kita orang hidup sendiri, ya aturannya ama beristri sama, cuman gara-gara bareng-bareng ada aturan tambahan untuk pasangannya. Begitu.
Inilah namanya berjamaah. Oleh karena itu, bicara berjamaah, kita jangan ngomongin ganjaran 27 dulu, jangan. Kalau sholat berjamaah tuh jangan kita punya mindset, punya pola pikir 27. Jangan itu dulu. Ketinggian. Yang kita harus pikirin sah dulu. Supaya berjamaahnya ini sah dulu. Nanti dari sah ini baru ngomongin 27. Begitu. Bahasa gampang, benar dulu berjamaahnya. Sehingga supaya berjamaah kita orang ini benar, supaya sholat kita ngikut imam itu benar. Di mata agama ada 11 macam aturan yang harus dipenuhi oleh kita yang ngadain sholat berjamaah. Nah, malam hari ini aturan keempat. Yang lalunya itu makmum tidak boleh yakin, tidak punya sangkaan imam sholatnya batal. Itu pertamanya kemarinnya. Makmum tidak boleh punya pikiran imamnya sholatnya kagak sah, batal. Apa kentut, apa nggak punya wudhu selama dengan bininya dan seterusnya. Kedua, tidak boleh meyakini sholat yang dikerjain oleh imam wajib qadha. Kalau si imamnya kudu iadah, kitanya ngikutnya nggak sah, maka kita kudu iadah. Kayak Jumat itu di masjid imamnya ngulang dohor, gogah, kagak bisa, kita kudu ngulang juga. Begitu. Ketiga, jangan statusnya masih makmum. Tuh udah tuh, saya nggak mau panjangin biar nggak mundur. Malam hari ini keempat, apa syarat berjamaah biar sah, biar benar? Yang keempat, tidak boleh imamnya statusnya ummi, kecuali makmumnya ummi juga, baru boleh. Jadi begini saudara, kita harus paham dulu dalam bab sholat apa itu ummi, apa itu qori. Ini harus paham istilah supaya jangan sampai ketukar-tukar istilah. Ada bagiannya. Jangan kayak teman kita, waktu mau sholat, ayo barisannya direbonding. Direbonding. Ini istilah bagi salon, bukan istilah bagi sholat. Jadi ada istilah masing-masing. Walaupun enggak salah, ya enggak sih, tapi ngacak-acak istilah. Jangan. Mentang-mentang anaknya rambutnya lurus, jadi disuruh lurus, ayo sopnya di rebonding. Nah, ini tak benar. Apa ummi? Ummi itu artinya belum bisa baca Fatihah dengan benar. Ummi itu enggak bisa baca Fatihah dengan benar. Namanya ummi. Fatihahnya belum benar, tuh ummi. Begitu. Ntar kalau di sejarah ada ummi, nggak bisa baca, lain itu istilah ilmu sejarah.
Ini kita ilmu hukum. Ummi itu dalam ilmu hukum artinya orang belum bisa baca Fatihah dengan benar. Lawanannya qori. Qori itu kalau dalam bab hukum ibadah artinya baca Fatihahnya udah benar. Itu namanya qori. Kan kalau kita orang qori yang baca Quran pakai lagu. Begitu. Itu kan istilah kita yang di acara-acara. Qorinya siapa? Gitu. Padahal asal mananya qori yang baca Quran siapa? Lah kan kalau maknanya yang baca Quran gua juga bisa, tapi lu serak-serak bengek gitu. Iya, jadi berarti qori itu istilah dalam satu acara bagi yang baca Quran dengan suara merdu. Itu istilah. Walaupun kagak ngerti apa yang dibaca maknanya apa, yang penting lagunya enak begitu. Itu istilah. Jadi ada qori, ada ummi. Syarat keempat, si qori tidak boleh bermakmum kepada si ummi gitu. Yang Fatihahnya bener kagak boleh ngikut sama imam yang Fatihahnya ora bener. Contoh, ro cadel dia Allahmanillahim gitu. Allahman namanya ro-nya ndak benar. Kita yang bisa ro ndak boleh ikut dia. Sholat kita enggak sah. Enggak sah. Gitu. Boro 27 gampang, 27 sah dulu. Enggak sah. Imamnya ngalamin. Alhamdulillah ngalamin. Imam. Kita bisa ain. Alamin. Kita ikut dia, enggak sah. Walaupun dia jawab mending ngalamin daripada ngalamun, kagak ada mendingnya. Mau ngalamin mau ngalamun ini bukan itu nih aturan bacaan. Ini Fatihah aja nih. Kalau surat-surat mau kulhu apa bagaimana tuh yang salah kul huwallahu ahad Allahu somad umpamanya kul huwallahu ahad Allahu masih tidak batal sholatnya. Ini mau enggak wajib. Cuman kalau sengaja-ngaja baca kayak begitu tuh bukan nyontoin dosa. Quran jangan dimain-mainin. Enggak boleh. Quran begitu kan suka dimain-mainin tuh sama penceramah tuh, ndak boleh. Kecuali taklim, nerangin ada yang baca begini nih bagaimana begitu, bukan dalam rangka mengolok-olok Quran gitu. Jadi Allahu somad gitu umpama Allah, enggak apa-apa. Karena itu bukan Fatihah. Ini Fatihah dulu yang pokok. Yang Fatihah. Jadi kita jangan ngeributin enggak tahajud, jangan. Sholat subuh dulu. Ih, setahajudnya cakep. Subuh sih kagak. Iya. Itu enggak ada nilai. Jadi ada prioritas. Ada aturan dalam agama. Jadi si qori yang bisa baca Fatihah benar
tidak sah kalau bermakmum kepada imam yang Fatihahnya enggak benar. Tapi kalau sama-sama enggak benar dan enggak benernya sama, sah. Sama-sama enggak benar, tapi titik enggak benernya sama, itu sah. Walaupun sama enggak benar, tapi kalau beda titik enggak benernya, problem enggak benernya, enggak sah. Kudu masing-masing. Mana sama-sama enggak benar, tapi titik problemnya sama. Imamnya ngalamin, makmumnya ngalamin. Emang sekampung. Iya, sekampung kagak bisa alamin. Semuanya ngalamin. Anaknya aja namanya ngaliman, ngadiman, gitu, gitu. Namanya ngasiran, namanya gitu. Namanya enggak gitu. Sama semuanya. Ini mah namanya keluar dari aturan tadi. Karena aturan tadi jangan sampai si qori bermakmum kepada imam yang umi. Kalau yang onoma umi bermakmum kepada yang umi, keluar dari syarat, sah. Jadi makmum sama imam ngalamin, mundur. Ya udah. Gua nih ngalamin juga udah sih. Kalau sama-sama mah seguru seilmu, jangan ganggu. Begitu. Itu namanya sama-sama nggak benar, problemnya sama. Tapi walaupun sama-sama umi, tapi problem keumiannya berbeda, enggak sah. Contoh, si A sama si B. Si A ngalamin, tapi ro bagus, ar-Rahman, ro bisa. Si A, si B makmum nih, ain bagus, ain enggak bagus. Jadi si A ain bagus, ro enggak bagus, begitu ya. Si B ain enggak bagus, tapi ro bagus. Yang ngimamin ngalamin, tapi Allah yang ngimamin alhamdulillah alamin, tapi Allah manillah. Itu namanya enggak bisa ro, ain bisa. Makmum sebaliknya, ro bisa, ain enggak bisa. Namanya sama-sama umi, tapi titik keumiannya berbeda. Ini nggak boleh berjamaah dua orang nih. Si A maju, makmum, dia alamin, Allahman, mundur. Nih gue deh, begitu. Allahman lagi, baru awal doang. Alhamdulillah ngalamin lagi ya. Gitu. Jadi yang kayak begini sholatnya masing-masing. Karena si makmum meyakini imamnya kagak sah. Dia maju, sama juga. Dia yakini imamnya kagak sah. Walaupun sama-sama umi, tapi titik keumiannya kalau tidak sama, tidak sah. Tapi kalau sama, sah. Kayak orang Arab, nggak bisa qaf, gaf. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Susah. Belajarnya nggak bisa. Susah. Emang udah begitu. Kata ulama, masih mirip sah. Mustaqim, habis nggak bisa. Asal makmumnya sama mustaqim, nggak apa-apa.
Emang dia mau nggak bisa? Keren nih. Bukan keren, kagak bisa. Keren. Jangan yang kita bisa nyontoh yang kagak bisa. Itu bukan keren. Emang kagak apa? Kagak bisa. Makanya kami atau bapak-bapak ini bisa ajarin kepada teman-teman yang sebagian dari daerah Jawa tuh yang ngalamin wis daripada nggak jadi A saja, A mau bisa dia. Tandanya alhamdulillah kan dia benar, enggak ngalhamdulillah. Jadi alhamdulillah, ya alhamdulillah alamin. Gitu dulu dah tuh latihannya. Dari A dulu nih, tinggal naikin. Kalau enggak kelewat. Gitu. Ini entar dibenerin dulu. Begitu pelan-pelan, apalagi udah tua jamaknya repot. Biar kata udah ubanan, jamaah ngaji Quran tetap aja disebutnya bocah santri TPA. Disebutnya bocah. Biar kata dia udah tua disalahin mau ngambek, itu berarti bocah. Kalau disalahin ngambek, salahin. Malah ustadznya yang dicolok. Tat dia ustadznya. Panggilnya. Tat, itu cucu gue, anak gue, bini gue kagak pernah nyalain gue, lu nyalain gue. Bukan dia takut bang, takut. Begitu, lu ngamuk. Gitu. Kalau saya enggak, emang dasar lu mau sentimen sama gue begitu. Jadi biar dikata udah ubanan kudu dilus. Ya Allah kong cakep banget, cakep. Girang dia. Dikata cakep tuh girang. Padahal masih tuh itu hebatnya ilmu. Kata Imam Ali, kafa bil ilmi syarafan, cukup ilmu itu mulia. Gembiranya orang yang gak ada ilmunya disangka ada ilmunya. Pinter padahal bodoh, girang. Tuh gitu. Cukup bodoh itu buruknya, orang bodoh dikata bodoh marah. Itu bodoh sebagai buruk. Itu cukup. Begitu. Jadi gimana kalau makmumnya qori, imamnya ummi? Fala yasihu iqtida'uhu bihi. Kagak sah si qori bermakmum kepada imam yang ummi. Masalahnya buat belajar ora keburu. Mau keburu mau kagak. Kalau dia baca Fatihahnya masih salah mah kagak boleh yang Fatihahnya bener ngikut dia. Kagak boleh. Walaupun udah belajar, walaupun dari jam 1 buat sholat asar ngebenerin supaya jangan enggak bisa. Sampai ada nasar masih aja. Untung gurunya sabar. Gitu. Usap dada lagi. Makanya banyak guru Quran tuh masih muda mati. Karena apa? Iya, jantungan udah pegel, mau diomelin engkong. Gitu. Mana guru cingreknya lagi? Gitu, takut nonjok doang. Enggak diomelin, mana salah dia. Bingung juga dia. Sabar. Ya begitu. Amkanahu ta'allum aula. Mau keburu ngaji atau kagak ada waktu, tetap saja kagak sah. Apa arti keburu? Ada waktu yang dia gunakan, dicurahkan segenap kemampuannya untuk belajar, tapi kagak bisa, belum bisa juga, tetap kagak sah kita ngikut dia. Kagak boleh ikut dia, enggak boleh kalau masih salah. Bagaimana kalau enggak tahu
alimal qari'u halahu amla, mau tahu mau kagak, tetap aja kagak, tetap saja kagak sah. Contoh kagak tahu, kita jadi security di pasar Bayoran, di Ramayana, jadi security, tugasnya siang, lakan dohor enggak kedengeran, asar enggak kedengeran, besok ngikut lagi tuh sama imam, enggak kedengeran, asar enggak, besok lagi, ampe 2 minggu baru kena sip malam. Jadi kerjanya malam, jadi ketemu maghrib sama Isya, imamnya dia lagi. Pas sholat, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Kata kita, waduh gua gak tahu 2 minggu sholat dohor makmum Ahmadiyah. Bagaimana tuh sholat kita yang 2 minggu tuh? Sah nggak? Hah? Sah nggak tuh? Hah? Kenapa sah? Karena enggak kita baca kitabnya. Alimal qari'u halahu amla, mau tahu ke imamnya enggak bener atau kagak bener, tetap kagak sah. Jadi sah. Kan tadi gue dibaca begitu tuh. Contohnya tadi tuh. Sah enggak? Enggak sah. Kenapa? Enggak ada syaratnya. Syarat keempat, jangan ngikut sama imam yang belum bisa baca Fatihah. Enggak boleh. Kan enggak tahu kita. Kalau dia enggak, salah Anda kenapa enggak meneliti begitu sama agama. Enggak tahunya kita enggak dimaafin. Jangankan agama, polisi aja begitu. Pak kagak tahu kalau ini perboden. Saya ini orang kampung Pak, baru aja sekarang nih Sawal nih di Jakarta. Ditangkap nggak? Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa? Melanggar peraturan. Mau kita nggak tahu sah nggak? Sholatnya sah nggak? Kenapa? Melanggar aturan. Begitu. Maka tugas pengurus harus ngatur imam rotib, diatur imam rotib tuh, biar jangan ada orang baru datang main selonong aja, main ngimamin aja, salah kita. Begitu diatur oleh pengurus tuh, imam tuh ditata, siapa imam dohor, siapa imam asar, siapa imam maghrib, siapa imam isya, atau sebut atau siapa hari ini, begitu. Kasihlah duit dia kalau ada, kalau nggak ada ngutang aja ntar Ramadan, kasih BHS merek Atlas, boleh hasil sedekah, gitu. BHS boleh hasil sedekah, nggak apa-apa. Jangan kagak dihargai. Kalau ada duit hargai, kasih imam rotib tuh, kasih. Jangan sampai kita orang kategorinya orang yang nginjek Islam. Jangan nginjek Islam. Bagaimana? Jadi masjidnya
Ada yang rusak temboknya, maka ngaduk luluh ya, ngaduk ya, ngaduk semen. Itu yang ngaduk tuh, ngaci tuh, kira-kira dibayar nggak? Hah? Dibayar nggak? Dibayar. Timbang ngerapihin bangunan masjid, dia bayar. Artinya dihargai, ngerapihin tembok. Masa yang membuat sholat makmum sah kagak dihargai? Pengurus masjid paling jahatnya pengurus, dituntut di akhirat nanti yang model kayak begitu. Tuntut, dia nginjek-nginjek Islam. Hormatilah, kasih kalau ada. Imamnya nggak minta, ya nggak minta, dia emang ikhlas, tapi kita hormati. Timbang ngaduk aja, masang listrik, dihormati. Masa yang ngesahin sholat nggak dihormati? Hormati. Jangan kita kategorinya orang yang nginjek-nginjek Islam, yang menistakan agama. Kasih. Lagi juga bukan duit sendiri ini. Duit sendiri bukan sih? Bukan. Duit umat dia mau ngelola, bagi. Bagi. Jangan nggak dihargai, hargai. Gara-gara nggak dihargai, dorong-dorong. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Dorong-dorong. Jadwalin siapa ini, siapa ini. Jangan kita kata ini agama dikomersin, bukan. Buat nanti kita mati. Sekarang masih banyak TPA. Nanti kita mati, digusur kampung kita, anak kita mau tinggal di mana nggak ngerti, ribet urusan. Dididik. Biar yang rada muda-muda maulah ngimamin, gitu. Hargai, gitu. Hargai. Kalau di Malaysia sebulan ngimamin tuh 15 juta. Di Brunei hampir 20 juta. Ngimamin tuh di Brunei. Begitu. Kalau di kita, alhamdulillah. Kalau di kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hargai. Jadi kalau saudara jadi pengurus masjid, suatu saat terpilih, dipercaya masyarakat, biar seperak kasih, biar seperak. Kita mampunya kelasnya sekali ngamen 1000 perak, enggak apa-apa, kasih 5.000 buat ngopinya dia, begitu. Enggak apa-apa, kata dia saya nggak mau, masukin lagi ke kas buat nambah kas yang ada, begitu. Tapi penghormatan tuh ada, nanti ditanyanya ya, di ujung ya ditanyanya ya. Enggak, ditanyanya di ujung ya. Nanti ada ruang tanya jawab ya. Oh iya. Ini kita masih nerusin ini, nyambung materi. Kenapa imam tuh kita kagak tahu kalau dia kagak bisa, enggak sah juga? Sebab imam itu kalau sholatnya jahar nanggung makmum masbuk yang kagak keburu baca. Yang namanya imam tuh nanggung Fatihah tapi gimana dia mau nanggung, wong dirinya aja empot-empotan. Dirinya aja agak bisa nanggung dirinya, mau nanggung lagi. Maka enggak dikasih. Agama aja begitu, bujangan nikah tapi nggak punya duit, maknanya buat nanggung dirinya aja nggak bisa. Ya wis, fa'alaihi bisawm, puasa.
Kalau puasa itu manfaatnya satu, ngalihin pikiran. Orang puasa tuh. Sebab orang puasa mah yang dipikirin yang dicari-cari adzan maghrib, kagak mikirin cewek, kagak orang puasa mah. Jadi itu satu manfaat puasa. Dua, dengan puasa tuh hemat, ngumpulin duit, kali aja bisa kebeli emas. Begitu maksudnya agama tuh. Jadi kalau dia nanggung diri makmum kagak bisa, bagaimana nanggung orang lain? Itulah kenapa biar kata kita kagak tahu tetap kagak sah. Begitu, kagak sah. Kayak kita imamnya kagak paham nyopir mobil, kagak tahu. Tapi dia duduk di situ, dikata kita supirnya aja dia ada di situ. Padahal dia timer doang, supir lagi ngopi. Kan kalau M09 begitu tuh depan SMP tuh. Kan begitu ya kan? Duduk aja. Dikata dia supir bang bawa, dia bawa kok jadi situ. Akhirnya masuk jurang, kan kita masuk juga. Kan gua kagak tahu, mau kagak emang supirnya itu. Begitulah. Jadi syaratnya imam jangan ampe umi kalau makmumnya tapi kalau makmumnya umi, imamnya umi, hukum berjamaahnya ada dua. Kalau kesamaan problemnya sah, kalau tidak sama tidak sah. Wis segitu dah tuh. Ayah kita mau tanya, silahkan. Allah.